Oh iya Riko, kita mau nyampain apa dulu nih? Oh iya Kak, kira-kira nuzulul Quran itu apa sih? Nuzulul Quran? Teman-teman ada yang tahu nggak nuzulul Quran itu apa? Yang bener. Riko, masa nggak tahu? Enggak tahu. Serius kamu nggak tahu? Kan kamu Islam. Aku ini boneka ya, bukan orang. Aku nggak punya agama. Astagfirullah Riko, kamu ateis. Astagfirullah Riko. Oke teman-teman semua, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu nuzulul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada acara hari ini dengan saya Naila, Saya Naya. di acara Mendadak Menjadi Dai 2024. Wah, sangat terlihat semangat sekali ya ini para penontonnya. Iyalah, kan mendukung para teman-temannya. Nah, kalau gitu saya penasaran banget nih untuk kakak-kakak yang duduk di atas itu kira-kira dari jurusan mana ya? Wah, suaranya keras sekali. Lebih keras dong, Kak. Dari jurusan mana? Oke, mesin. Nah, karena sudah kompak sekali, mari kita beri tepuk tangan untuk kakak-kakak mesin. Penontonnya lain, mana suaranya? Aduh, kok pada lemes ini kenapa ya? Apa udah lapar ini? Masih siang hari loh, jangan pada lapar dong. Nanti gimana kalau mau dukung teman-temannya kok pada lemes? Kalau gitu, penonton mana suaranya? Kurang keras. Mana suaranya? Kak Naila, saya penasaran nih. Yang cewek-cewek itu penonton dari mana ya? Jurusan mana itu? Kalau boleh tahu dari mana ya, Kak? Beri tepuk tangan untuk kakak-kakak broadcast. Sama-sama meriah sekali ya. Bagaimana kalau kita langsung saja ini berkenalan dengan para dewan juri yang ada di depan kita yang tampan-tampan ini. Ya, 3 pria tampan yang menggoda. Aduh, Kak Naya. Saya jadi grogi gara-gara dilihatin nih. Sama saya juga jadi grogi nih, Kak. Gimana kalau kita mulai dari bapak-bapak yang berkacamata ini? Auranya terlihat sekali ini bagi saya. Sangat menarik perhatian ya, Kak. Iya. Mari kita kenalan sama Bapak Sobiran. Beri tepuk tangan untuk Bapak Sobiran. Luar biasa. Bahkan Pak Sobiran punya fans sendiri ya mungkin ya. Ya, mungkin ini apakah ini semuanya pada fans Pak Sobiran? Oh, biasa saja. Nah, kalau gitu langsung aja kita move on ke dewan juri yang ada di tengah kita ini. Pada penasaran gak sih? Ya, beri tepuk tangan pada Pak Hasan Hakim. Pak Hasan ini memiliki kata-kata yang sering diucapkan ya seperti Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Coba dong Pak Coba Hasan. dong Pak, gimana? Beri tepuk tangan untuk Bapak Hasan. Sekali lagi. Dewan juri kita yang terakhir nih. Ada Pak Slamet Herianto. Beri tepuk tangan untuk Pak Slamet Herianto. Wah, sepertinya kok ini lebih meriah pas Pak Slamet ya ini. Ada Iya, apa karena ini? aura Pak Slamet ini lebih menggoda daripada Pak Sobiran ternyata. Oh, gitu ya. Saya setuju sih Kak Naya. Iya kan? Kalau gitu, gimana kalau kita cek ombak dulu? Penonton, mana suaranya? Loh, kok malah berkurang ini semangatnya. Ayo dong semangat lagi. Penonton, mana suaranya? Oke. Ya udah ya, kayaknya kok udah pada lemes ini. Kayaknya udah pada kehabisan suara ini ya. Oh enggak Kak, mungkin pengen cepat-cepat lihat peserta tampil. Oh iya, bener juga. Oh gitu, kita mulai dari yang peserta pertama. Mari kita sambut
Robby Ferdiansyah dari kelas 12 TN1. Beri tepuk tangan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf wan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dai Muda SMK Tunas Harapan Pati tahun 2024 serta para peserta, para siswa, dan teman-teman onlineku yang aku cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita suatu nikmat. Nikmat apakah itu? Nikmat apa ya, Riko? Nikmat apa ya? Nikmat apa ya, teman-teman? Riko tahu nggak? Nggak tahu, jawab dong. Nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Suatu nikmat yang tidak pernah kita minta, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Allah mempercayakannya kepada kita untuk apa? Semata-mata hanya untuk illa liya'budu, yang artinya hanya untuk menyembahnya. Solawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman yang terang benderang. Dewan juri yang saya hormati, serta sahabat dai rahimakumullah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Robby Ferdiansyah dan rekan saya. Riko, siapa dong? Halo semuanya. Halo. Kenalin, namaku Riko. Pada kesempatan yang mulia ini kita mau dakwah apa nih, Riko? Itu dakwah apa ya? Aku lupa. Dakwah apa ya, Riko? Oh ya, kita kayaknya bentar lagi ini kan ada yang namanya Nuzulul Quran ya, Riko? Iya, benar banget. Maka dari itu, kita membawakan dakwah dengan judul Nuzulul Quran, peristiwa penting bagi umat Islam. Oh ya, Riko, kita mau nyampain apa dulu nih? Oh iya Kak, kira-kira Nuzulul Quran itu apa sih? Nuzulul Quran? Teman-teman ada yang tahu nggak Nuzulul Quran itu apa? Yang benar.
Riko, masa nggak tahu? Enggak tahu. Serius kamu nggak tahu? Kan kamu Islam. Aku ini boneka ya, bukan orang. Aku nggak punya agama. Astagfirullah Riko, kamu ateis. Astagfirullah Riko. Oke teman-teman semua, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, nuzul dan Quran. Nuzul artinya menurunkan sesuatu dari atas ke bawah. Lalu ada Quran. Quran merupakan kitab suci umat Islam. Nah Riko, kira-kira ada pengertian lain nggak sih selain itu tadi? Ada dong. Apa coba? Katanya nggak tahu. Gimana ya? Kakak jelasin aja deh. Kok bad mood? Ya udah, aku jelasin. Jadi, nuzulul Quran merupakan suatu peristiwa turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah atau langit dunia ke Gua Hira, ke Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sekarang kita mau bahas apa lagi nih Riko? Apa ya? Sejarahnya kali ya, sejarah. Sejarah? Kira-kira teman-teman di sini tahu nggak ya sejarah dari nuzulul Quran itu apa? Kalau yang kita tahu kan pastinya turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad. Nah, sejarahnya apa kok bisa ada sampai Al-Quran itu turun lalu sampai ke Nabi Muhammad? Oke, akan saya jelaskan. Peristiwa nuzulul Quran berawal dari Nabi Muhammad yang berusia 40 tahun pada kala itu. Pada masyarakat Mekah di sana, mereka masih menyembah berhala, patung. Kalau di sana itu ada yang namanya Lata, Mana, Uzza, dan Hubal. Kira-kira Riko tahu nggak ya apa itu Lata, Mana, Uzza, dan Hubal? Nggak tahu. Loh, tadi kan udah aku jelasin. Mana? Belum. Masa? Iya. Jadi, Lata, Mana, Uzza, dan Hubal adalah patung atau berhala. Kalau zaman dulu ada orang yang sangat kaya, membuat patung berhala itu dari emas. Lalu ada orang yang agak kaya, menggunakan atau membuat patung berhala terbuat dari tembaga. Lalu ada orang yang mohon maaf miskin, membuat patung berhala dari tepung terigu. Lalu ada orang miskin tersebut yang memakan patung tersebut dimulai dari tangannya, kakinya, kepalanya, hingga tidak tersisa. Itu karena saking laparnya dia meminta kepada Tuhan atau patungnya tadi. Tuhan, aku lapar. Seperti itu. Sampai dia makan sampai habis tadi. Lalu karena melihat hal yang seperti itu, Nabi Muhammad pun menuju ke Gua Hira untuk meminta pertolongan, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berdoa, maaf. Nabi Muhammad berdoa, lalu Allah pun mengabulkannya. Allah mengabulkannya pun tidak langsung Al-Quran jatuh dari langit, bukan. Akan tetapi ada 3 tahapan. Loh kok banyak banget Kak, ada 3 tahapan. Kira-kira Riko tahu nggak 3 tahapan itu apa aja? Tahu dong. Apa aja sebutin? Lauh al-Mahfud. Lalu ada Bait Al-Izzah. Terus yang ketiga ada Gua Hira. Nah benar banget Riko. Yang pertama Allah menuliskan, mempersiapkan Al-Quran itu di Lauh al-Mahfud. Di sana Al-Quran dipersiapkan, ditulis. Kemudian Al-Quran turun secara keseluruhan di Bait Al-Izzah atau kita panggil langit dunia. Langitnya dunia, langit yang paling bawah.
setelah dari Bait Al-Izzah turun lagi, akan tetapi secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril tidak langsung turun dengan badannya yang besar, bukan, tapi dia menyamar menjadi pria yang gagah dan besar. Kemudian dia memeluk Nabi Muhammad, Iqra, baca, Iqra, baca, hingga akhirnya terbacalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Surah Al-Alaq inilah yang pertama kali turun dan sampai pada Nabi Muhammad. Lalu setelah dari Gua Hira, Nabi Muhammad menuju kembali ke rumahnya. Tuk. Kembali ke rumahnya, dia bertemu dengan Siti Khadijah. Dia menceritakan apa yang terjadi kepadanya selama di Gua Hira. Kemudian apa yang terjadi? Siti Khadijah menjadi wanita pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, ia pun diceritakan oleh Rasulullah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun masuk ke dalam agama Islam. Jadi seperti itu teman-teman dan Riko. Udah paham ya Riko? Udah dong, udah siap. Ini kayaknya paham gak paham sih. Coba aku kasih pertanyaan dulu deh buat kamu. Wanita yang pertama kali masuk ke Islam itu siapa sih? Ibumu. Bukan. Kamu tadi dengerin gak sih? Gimana ya? Nggak tahu deh. Ini nih. Makanya nyemak. Jangan malah cari username IG dari kakak-kakaknya yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya ada keistimewaan dari kitab Al-Quran nih teman-teman. Nah, ini Riko tahu nggak keistimewaannya apa aja? Apa ya? Menjadi pedoman nggak sih? Bener banget Riko. Salah satunya adalah menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia. Dalam kehidupan tentunya kita memerlukan yang namanya pedoman. Untuk apa? Supaya kita dapat berjalan di jalan yang benar. Seperti halnya negara kita, negara Indonesia yang memiliki lambang Garuda. Garuda memiliki yang namanya Pancasila. Pancasila merupakan pedomannya anak Indonesia. Seperti itu. Seperti halnya kita bersekolah seperti ini. Di sekolah kan pasti ada yang namanya tata tertib. Dan kita harus menaati tata tertib yang ada di sekolah tersebut supaya kita menjadi murid yang baik dan juga teladan. Selanjutnya, keistimewaan dari Al-Quran yang kedua adalah bisa menjadi obat hati. Yang namanya hidup pasti tidak akan yang namanya terhindar dari cercaan, dari hinaan, dari suuzon para manusia yang lainnya. Apalagi kalau kita lihat ibu-ibu komplek biasanya gibah, nge-circle bentuk lingkaran sampai itu kan naudzubillahi min dzalik. Apalagi kakak-kakaknya yang cewek itu. Hobinya gibah ya, Kak? Astagfirullah. Baik. Nah, bagaimana caranya kita mengobati rasa sakit hati tersebut? Kita bisa membaca Al-Quran, teman-teman. Sepengalaman saya ya, saya pernah rasanya sakit hati banget. Dihina teman, dicaci teman. Saya buka Al-Quran, saya cari ayatnya, kemudian saya jadiin wallpaper HP. Mungkin sekarang masih ada sih di HP saya sepertinya. Doa bagaimana diberikan kesabaran yang lebih. Lalu keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah
dapat menjadi pertahanan untuk mempertahankan martabat sebagai manusia. Zaman sekarang itu masih banyak orang yang menggunakan santet, guna-guna, teluh. Bahkan kalau kita scroll TikTok, pasti ada korban yang terkena santet atau yang lainnya tadi. Nah, hal itu merupakan hal yang bisa merusak martabat kita sebagai manusia. Masa kita kalah sama jin? Orang jin sama kita aja sempurna kita ketika diciptakan. Seperti itu. Kemudian, keistimewaan Al-Quran yang keempat adalah sebagai penerang. Dimaksudkan sebagai penerang di sini sebagai apa? Bukan sebagai lampu, bukan. Akan tetapi ketika kita dilanda masalah, ketika kita sedang overthinking, kita dihadapkan oleh kesulitan di masa depan, kita bukalah Al-Quran. Supaya kita tidak terlarut dalam kesedihan yang mendalam. Apalagi ketika diputusin pacar. Lalu keistimewaan Al-Quran yang kelima adalah sebagai solusi ketika ada permasalahan sosial di masyarakat. Aku tadi udah bilang kalau ada ibu-ibu komplek yang lagi gibah. Lalu ada ibu-ibu circle lain yang gak sengaja dengerin. Langsung pada saat itu tembur mereka. Nah, hal inilah yang sangat disayangkan teman-teman. Nah, di Al-Quran itu juga menjelaskan bahwa pertengkaran itu gak baik. Ya itu memang sudah menjadi ilmu dasar kita dalam hidup ya. Riko, kamu tahu gak sih? Kamu paham gak sih yang aku sampaikan tadi? Paham gak ya? Paham gak? Aduh, suaraku habis Riko. Gimana nih? Gimana ya kak? Aduh suaraku habis. Suaraku habis gimana nih kak? Pakai suara besar aja deh kak. Hah? Suara besar? Bentar. Aku coba ya. Hai semuanya. Loh, suaramu kok malah jadi gajah? Loh, kayaknya kita udah cukup deh ya. Betul gak Riko? Kita kayaknya tadi udah menyampaikan pengertian, udah menyampaikan sejarah, terus kita tadi udah menyampaikan tahapan-tahapannya, terus kita sudah menyebutkan keistimewaan dari Al-Quran. Sekarang kita mau ngapain Riko? Kita mau ngapain ya? Kita mau nyanyi aja mungkin. Nyanyi? Nyanyi apa ya teman-teman? Oh iya, kan ini bulan Ramadan ya Riko? Iya bener banget. Nah, kalau misal kita nyanyi Ramadan aja gimana? Oke. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah nuzulul Quran merupakan peristiwa yang penting bagi umat Islam karena turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Kita memperingati hari nuzulul Quran dengan mengaji bersama, dengan menghatamkan Al-Quran. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dakwah yang dapat saya sampaikan bisa menjadi cahaya harapan sebagai perbaikan akhlak dan sikap bagi hadirin dan pemirsa semuanya. Akhir kata, wallahul muwafiq
illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali bukan penampilan dari Kak Robi? Silakan beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Robi Ferdiansyah. Mari kita dengarkan komentar dari para juri. Silakan para juri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mas Robi penampilannya luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Robi yuk. Mana tepuk tangannya? Masya Allah, tabarakallah ya Mas Robi. Masya Allah, tabarakallah. Gayanya mana Pak Hasan? Saya nggak ada gaya itu. Ya Mas Robi keren sekali penampilannya. Terus ada bonekanya yang imut-imut sekali ya. Namanya siapa itu bonekanya? Riko. Riko, namanya Riko. Kayaknya nama Riko itu ada teman yang anak mesin ya kayaknya. Namanya Ada. Riko, iya. Berarti bentuknya kayak boneka gitu ya. Kecil dan imut gitu ya. Oke, Mas Robi tadi pembukaannya keren sekali. Terus penguasaan panggungnya keren sekali. Terus interaksi dengan penonton dan juga bonekanya pun bisa interaksi. Coba Mas Robi, interaksi dong bonekanya sama penonton itu. Halo semuanya. Halo, gitu ya Mas Robi. Wah keren itu bonekanya. Itu pakai suara apa? Suara perut atau suara apa? Apa suara hati? Suara hati istri Pak. Oh gitu ya. Sinetron. Tangisan seorang istri. Emang udah punya istri ya? Oke. Untuk saya lihat penampilannya bagus, terus kostumnya ini mungkin ya kurang mungkin konsepnya kayak gitu ya. Sarungnya udah hitam, pecinya udah hitam, tapi menggunakan berpaknya hitam. Apakah menandakan kalau saya seorang anak mesin atau gimana? Betul sekali. Oh betul sekali. Oh gitu, emang konsepnya kayak gitu ya? Iya Pak. Oh gitu. Enggak ada yang bawa bendera di sini yang anak mesin? Enggak ada ya? Udah keluar Bendera. tadi Pak. Oh, tak kira soalnya bawa bendera gitu ya, misalnya kayak sholawatan gitu. Oke Mas Robi, ya itu saja sih mungkin koreksi saya mungkin ketika penampilan yang untuk kostum saja. Nah kalau untuk acara gini kan acara kan formal ya Mas Robi, jadi lebih baiknya itu menggunakan baju koko yang warna hitam gitu kan, menyesuaikan dengan sarungnya yang hitam dan pecinya yang hitam ya. Itu saja komentar dari saya, nanti dilanjut oleh beberapa bapak dewan juri yang lain. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Ferdiansyah, betul ya? Betul Pak. Iya. Yang pertama Bapak senang sekali, suka sekali dengan cara kamu membangun interaksi dengan penonton untuk menarik perhatian. Kamu menggunakan nyanyi dan menutup juga menggunakan nyanyian. Tapi ya ada tapinya. Alangkah menurut Bapak nyanyinya nggak usah maksimal, nggak usah full. Nanti suaramu yang bagus itu malah kelihatan bagus. Iya, begitu ya. Mungkin tidak usah full, mungkin hanya sebagian saja. Karena fungsinya hanya untuk menarik perhatian. Ya, ini bukan lomba untuk nyanyi, tapi lomba untuk dai. Ya. Kemudian tadi Bapak sedikit menangkap tadi. Ini kan acaranya apa Mbak? Acaranya? Nama acaranya? Mendadak jadi dai. Tapi mungkin Mas Robi tadi kepleset. Tapi nama acaranya tadi diganti menjadi dai muda kalau tidak salah dengar. Betul ya? Atau tidak sadar? Tidak sadar ya, karena dai muda. Ini sederhana tapi mungkin agak sedikit fatal ya. Itu. Tapi secara keseluruhan bagus, intonasinya bagus. Bapak suka kamu memadu-madankan antara nyanyi, kemudian interaksi dengan penonton, dengan ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya tadi, kemudian ada bahasa Indonesianya, Bapak suka. Ini menunjukkan bahwa kamu menguasai banyak bahasa. Meskipun mungkin sebagian saja, tapi itu sudah cukup untuk, anak ini sudah kelihatan berbahasanya, begitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah mengenai intonasinya. Kamu di awal semangat sekali, semangat sekali, sangat kelihatan, sangat menggelegar. Tapi di akhir-akhir kehabisan bensin, ya betul ya. Mulai dari suaranya, kemudian Riko diajak bicaranya, akhirnya menjadi kehabisan bensin. Nah mungkin saran Bapak untuk lain waktu, kamu bagaimana caranya bisa mengatur energi kamu, apalagi ini ketika puasa.
Atau mungkin panitia nanti kita bisa syuting malam hari biar energinya bisa full terus ya. Waduh repot ini. Ya mungkin kamu nanti bisa bagaimana cara mengaturnya agar stamina kamu itu terjaga. Ya, karena kelihatan sekali di awalnya sudah heboh, nanti akhirnya agak meskipun kamu agak memaksa di akhir tapi sangat kelihatan kamu capek. Ya, karena waktunya tadi Bapak waktu ini 5 menit lebih, bahkan 10 menit ya Pak ya, betul ya. 10 menit, luar biasa. Kalau kemarin Bapak mengkritik teman-teman yang lain, waktunya terlalu pendek, waktunya terlalu panjang, ini panjang sekali. Tapi memang penonton menjadi puas ya. Mungkin kalau nanti lolos ke tahapan berikutnya, kamu bisa siasati itu. Ya. Dan penggunaan Riko, wah ini penggunaan Riko ini, Bapak suka, ini ide yang baru. Kelihatannya yang pertama kamu nggak menggunakan Riko ya, baru kali ini Riko. Tapi kamu harus juga mengkonsep Riko ini orang yang seperti apa. Karena tadi ada konsepnya Riko itu sebenarnya paham tidak dengan nuzulul Quran. Ternyata ketika kamu tanya paham tidak paham. Ketika kamu bertanya mengenai tahapan-tahapannya kok dia paham. Meskipun memang Bapak suka kamu bisa mengantisipasi, oh ternyata kamu paham atau tidak paham. Antara paham dan tidak paham, antara tengah-tengahnya. Tapi kamu harus mengkonsep itu. Artinya dia orang yang paham atau yang tidak paham. Ya, dan juga kostumnya Riko. Ini mohon maaf ya Pak ya, agak kejenengan enggak apa-apa ya. Riko ini manusia petir atau bagaimana ini? Superhero Pak. Superhero. Lah itu perlu dikenalkan juga. Kan penonton baru kenal oh Riko, tapi Riko yang seperti apa ini superhero bagaimana? Kok sampai ke ada ateis seperti itu. Superhero apakah beragama dan lain sebagainya. Artinya kamu harus memperkenalkan jati diri Riko harus kamu kuatkan lagi. Selain jati diri seorang Robby. Ya, dan mungkin masukan Riko bisa saja menjadi sebuah kelebihan bagi kamu, tapi dia bisa juga menjadi sebuah kelemahan. Kelemahannya apa? Karena kamu dan Riko mempunyai warna suara yang berbeda. Kamu memilih warna Riko menjadi warna yang kecil, sedangkan kamu warna yang agak besar. Meskipun pada akhirnya kamu besarkan suara Riko ini menjadi yang lebih besar. Ini tantangan bagi kamu. Karena Riko ini bisa menjadi hambatan, karena ketika kamu bicara atau Riko bicara, itu menjadi artikulasinya tidak jelas. Ya, coba nanti bagaimana belajar lagi, bagaimana artikulasinya Riko lebih jelas lagi. Ya, oke ya. Bisa juga nanti yang suruh nyanyi jangan Robby-nya, tapi Rikonya. Wah, itu kan mungkin akan lebih asik lagi. Ya, begitu saja mungkin dari Bapak. Semoga nanti kalau lolos berikutnya bisa diperbaiki lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Robby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendukungnya Mas Robby dan para pendukungnya ya, bagus. Keseluruhan bagus, tapi alangkah baiknya nanti kalau lolos, ini saran saja, keseluruhan sudah bagus. Saran saya nanti tolong dicermati sungguh-sungguh antara teksnya, judulnya sama dalilnya. Karena dalilnya tadi itu kalau tentang nuzulul Quran itu bukan Iqra ya. Harusnya Al-Baqarah 185. Ya. Lebih ayatnya syahrul ramadhana unzila fil Quran. Inilah bulan suci Al-Quran yang dimana diturunkanlah Al-Quran. Itu kan tentang nuzul Quran. Seharusnya yang diambil itu. Nah ketika ayat itu, satu ayat itu kamu bahas, itu kalau 15 menit itu kurang. Bisa 30 menit sampai 1 jam. Satu ayat itu kamu bahas sedetail mungkin, itu akan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lebih. Itu tadi hanya saran ya, kalau nanti ke depannya masuk ke babak yang lebih sedikit lagi, entah 5 besar, 3 besar atau sampai ke babak final, nanti coba dikoreksi lagi antara bacaannya, dalilnya, teksnya, temanya, dikoreksi lagi sinkron atau enggak gitu ya. Itu. Terus sejarahnya nuzul Quran tadi juga bagus. Itu ada kupasan lagi nanti. Itu
kalau sejarahnya itu dikupas mulai dari Lauhul Mahfud ke langit Sab 1 itu ada malaikat yang khusus nulis sendiri. Jadi di Lauhul Mahfud sudah ditulis malaikat, di langit Sab 1 itu ada malaikat lagi yang menulisnya. Itu ada. Nah, kalau itu dikupas sangat menarik cerita itu ya. Nah, membutuhkan waktu mungkin 7 hari 7 malam enggak selesai. Iya. Itu dari situ dari saya cukup itu saja. Komentar saya yaitu ya dalilnya kurang begitu sinkron ya. Oke. Bisa diperbarui next time ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kepada. Wah, positif sekali ya komentarnya. Ya, saya sih memang setuju dengan para ketiga juri bahwa penampilannya sangat memukau sekali ya Kak Naya. Tuh. Saya penasaran juga nih, Riko ateis ya? Riko kan boneka, jadi nggak punya agama. Gimana kalau baca syahadat? Ya sih, setuju Kak Naya. Suaranya habis Kak, suaranya udah habis. Oke, maaf. Riko ini superhero ya? Superhero listrik. Listrik apa petir itu ya Kak? Lebih ke petir sih Kak. Walah. Kak Robi buat sendiri? Buat sendiri. Oh, luar biasa. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Kak Robi dan Riko. Saya sekali ya pendukungnya malah pergi sudah. Iya.